Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar Bupena 2B, tema 4, subtema 4 pada pembelajaran 1. Nah, anak teacher, kita sudah di tema terakhir, subtema terakhir pada buku Bupena 2B. Nah, pada pembelajaran 1 kita akan membahas 3 muatan. Yang pertama, bahasa Indonesia, SPDB, dan matematika. Pertama, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan informasi penting dari sebuah teks. Untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks dapat kita temukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan dengan saksama atau dengan teliti. Yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu pahami artinya. Nah, kemudian carilah arti kata tersebut dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu atau membuka kamus besar bahasa Indonesia. Lalu, tulislah informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Nah, anak teacher, di sini ada sebuah teks yang berjudul Hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, setelah kita membaca teks ini, kita bisa menemukan informasi penting dari teks ini. Nah, begini ceritanya ya anak teacher. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak. Jika hutan rusak, berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Nah, dan banjir itu akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan itu banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Nah, lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, informasi apa yang kita peroleh dari isi teks di atas? Nah, informasinya adalah pentingnya menjaga kelestarian hutan. Karena apa? Karena hutan adalah paru-paru dunia. Kita lanjutkan ke SPDB ya, yaitu kerajinan dari bahan alam. Kerajinan merupakan karya seni dari keterampilan tangan. Nah, kerajinan dapat dibuat dari 2 bahan, yaitu bahan alami dan bahan buatan. Nah, contoh bahan alami misalnya biji-bijian, daun kering, kulit buah, rotan dan tanah liat dan cangkang kerang. Sedangkan bahan buatan botol plastik, kardus dan lain-lain. Ayo mengamati. Banyak daun kering berjatuhan di kebun raya Bogor. Nah, daun-daun kering itu selalu dibersihkan setiap hari. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Ayo perhatikan gambar berikut anak teacher. Nah, gambar ini, tahukah kamu alat dan bahan untuk membuat hiasan? Seperti di atas ada gambar bunga matahari, ada gambar ikan. Nah, alat dan bahannya adalah gunting atau pisau cutter, pensil, kertas, lem kayu, daun kering misalnya daun nangka, daun jambu biji, dan daun rambutan. Nah, bagaimana cara membuat hiasan dari daun kering? Nah, begini caranya. Yang pertama, buatlah gambar rencana hiasan pada kertas buku gambarmu. Yang kedua, guntinglah daun sesuai bentuk gambar yang telah dibuat atau yang kamu inginkan. Nah, ketiga, tempelkan daun yang telah digunting pada kertas dengan menggunakan lem kayu. Nah, yang keempat, atur dengan rapi susunan daun agar terlihat indah. Nah, hiasan siap untuk dipajang. Nah, anak teacher, kamu bisa mengikuti contoh berikut ini. Nah, silakan mengamati ya anak teacher.
video contoh hiasan dari daun kering bunga matahari. Nah, begini cara membuatnya. Baik anak teacher, itulah alat dan bahan dan cara membuat bunga matahari dari daun-daun kering. Cantik bukan anak teacher? Silakan mencoba ya di rumah. Baik anak teacher, sekarang kita lanjutkan ke muatan matematika ya, yaitu unsur-unsur bangun ruang. Amatilah hasil karya Dayu dan teman-temannya berikut. Ayo mengamati anak teacher. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Nah, vas bunga itu berbentuk balok. Nah, balok merupakan contoh bangun ruang. Bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Masih ingatkah kamu dengan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok kan anak teacher? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini lengkap dengan unsur-unsurnya. Ini adalah gambar balok. Nah, banyak sisi balok adalah ada 6 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, dan sisi kanan dan sisi kiri. Sedangkan jumlah rusuknya ada 12. Anak teacher sudah bisa kan menghitung ruas garis atau rusuk pada bangun ruang. Dan banyak sudut pada balok ada 8. Sudah paham kan anak teacher menentukan sisi, banyak rusuk, dan sudut? Ayo kita perhatikan kembali juga untuk bangun ruang yang lainnya. Anak-anak teacher, ayo perhatikan. Di sini ada teacher buat beberapa bangun ruang selain dari bangun ruang balok. Ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, prisma segitiga, dan prisma segi 5, dan kubus. Nah, di sini kita akan menjodohkan yang mana saja unsur-unsur dari setiap bangun ruang. Ayo kita bahas yang pertama, 5 segitiga. Nah, unsur-unsurnya banyak rusuknya ada 6, banyak sisi ada 4, dan banyak titik sudut ada 4. Nah, yang kedua, 5 segi 4. Banyak rusuknya ada 8, dan banyak sisi ada 5, dan banyak titik sudut ada 5. Nah, sedangkan 5 segi 5 memiliki banyak rusuk 10, dan banyak sisi 6, dan banyak titik sudut 6. Sedangkan prisma segitiga banyak rusuknya ada 9 anak teacher, banyak sisinya ada 5, dan banyak titik sudutnya ada 6. Nah, bagaimana kalau prisma segi 5? Banyak rusuknya ada 15, banyak sisinya ada 7,
dan banyak titik sudutnya ada 10. Nah, bagaimana kalau kubus? Nah, kubus memiliki banyak rusuk 12, banyak sisi 6, dan banyak titik sudut 8. Nah, anak teacher, coba kita perhatikan. Bangun apa saja yang banyak sisinya sama dengan 6? Ada 5 segitiga, ada kubus, itu yang sama ya anak teacher. Nah, yang memiliki banyak titik sudut yang sama. Nah, ada bangun apa saja anak teacher? Coba perhatikan, ada 5 segitiga. Hanya itu saja ya anak teacher. Nah, yang memiliki banyak rusuk yang sama apa saja? Tidak ada yang sama ya anak teacher. Ada 12, ada 9, ada 6, ada 8, dan ada 10. Paham ya anak teacher? Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita pada pembelajaran 1. Semoga dimengerti dan semangat berlatih. Terima kasih.